silaturahmi kan nomor satu Mas, karena apa? Dari silaturahmi itu kita punya kawan yang akan menginformasikan ke kawan-kawan yang lain kalau kita punya barang itu kondisinya sesuai dengan omongan. Ya, jadi bosnya lagi mandi dulu. Nah, kita sambil nungguin, sambil cuci mata aja. Tapi kayaknya kita nggak boleh masuk, soalnya dibatasin tuh. Nah, jadi singkat cerita dari tahun 2017 gua kenal sama beliau. Akhirnya gua ambil unit waktu itu Excel 200. Excel 200 gua ambil di sini. Barangnya lumayan lah dengan harga yang murah juga. Jadi waktu itu gua ambil dari sini. Assalamualaikum. Tuh, wih, RXZ-nya tuh, wih, jos banget. Kemana? Si Om kemana, Mbak? Kemana ya? Ah? Teleponin. Enggak, dia nggak punya. Ini Mbak masuk YouTube, Mbak. Nah, jadi dia nyaman nih. Dia ada laundry juga di sini. Nah, ini ada yang jaga laundrynya nih. Si bos nggak kesini ya? Sekalian masuk YouTube nih, Mbak. YouTube apa? YouTube gua lah, YouTube apaan? Judulnya kan Judulnya ya berkunjung ke sini nih, ke si bos. Si bos rumahnya jauh nggak? nggak tahu lah. Saya enak nih. Lah, wah, ini om bosnya yang namanya Ted, Om Rewi sudah datang. Tuh, dia pakai Vespa S, gila. Ya kan? Tuh, mantap tuh. Yuk kita sapa dulu, oke? Kita sapa dulu. Jangan kabur. Iya. Baru datang. Lihat nih Vespa S aja. Halo Om Bos, sehat? Alhamdulillah, Bos. Ini namanya Om Rewi. Say hello dulu, say hello. Halo, Bos. Nih Vespa aja deh. Widih, Cahyo. Gas, gas, gas. Ya kan? Platnya dong. Tuh. Aduh. Mantap nih Vespa. Om Rebi, gue mau tahu dong, ini yang ada di dalam nih apa aja nih? Kayaknya koleksiannya udah habis deh. Koleksinya banyak berkurang ya. Kemarin sisa apa tuh yang diambil sama orang lain? Ya kemarin tuh ada PTS, ada Darling, Beuh, ada apa lagi ya? Ada Sprint S,
macam-macam sih Mas ya. Itu laku ya? Macam-macam. Laku ya? Ya alhamdulillah. Ke tanah Jawa atau beda-beda? Kebanyakan sih ke Jawa Mas, kebanyakan ke Jawa. Ke Jawa ya. Nah kalau yang ini sebenarnya dijualin nggak sih Om? Sebenarnya sih kalau ada yang berminat ya kita jual, tapi kebanyakan sih kita koleksi aja Mas. Kumpul-kumpul. Kalau harganya cocok, lepas. Om, gue mau tahu dong dari satu persatu nih motor, boleh nggak nih? Boleh, boleh. Nah kalau yang ini nih Om, ini apa nih Om? Ini Yamaha RXZ, terus ada Vespa Corsa 50 disebutnya juga, ini namanya PK50, tapi dia nggak masuk Indonesia ya. Oke. Dia hanya ada starter tanpa ada selah. Yang ini Suratnya lengkap? original. Kebenaran ini dari luar nggak ada suratnya Mas. Luarnya mana sih? Ini dapatnya dari Thailand. Aish, Dari Thailand. mantap. Jadi dia hanya cari orisinil cat. Motornya juga orisinil PK50. Ini warnanya di sini ya? Warnanya catnya masih orisinil. Masih. Jadi kondisinya ya catnya juga udah dibilangnya mungkin 80% masih bagus. Jok-jok juga udah pada sobek. Mantap. Terus ada Ada lampu kuat kereta, ini. iya, ada Honda Dream. Honda juga Dream. Honda Dream Police. Ada Yamaha Cam, ada Honda Dream Sipil, ada Yamaha SR 400. Dream Sipil tuh cc-nya berapa Om? 305. Ini Dream Sipil 250. Ini 2,5 nih. Iya, 2,5 twin. Full paper ya, surat asli. Terus yang Dream Police juga full paper, surat asli atas nama sendiri. Apalagi ya Mas ya? Ya motor-motor tua lah Mas, rongsok. Rongsok tua. Ini rongsok Iya. berduit tapi kan. Amin, amin, amin. Nah, tadinya punya Vespa berapa banyak Om? Kalau Vespa sih kurang lebihnya karena keluar masuk ya Mas ya, mungkin di atas 50 mungkin ada ya, tapi kita sistemnya keluar masuk. Ini dari tahun berapa Om punya garasi kayak gini nih? Kalau dipindahin ke Jakarta Pusat ini sih kurang lebih 3 tahun ya Mas ya. Mantap. Tapi kalau di rumah ada juga rumah khusus buat motor. Ya udah lama lah Mas, 10 tahun lebih lah ya. Mantap. Jadi 50 Vespa itu udah Ya keluar masuk. Keluar Mas, masuk lebih lah ya. pastinya, ya. Karena dia keluar masuk ya, nggak kita tahan semua. itu mayoritas yang beli itu yang suka Vespa atau yang baru main Vespa Om? Campur Mas, ada yang baru main, ada yang senang dari hobi dia udah lama buat koleksi, macam-macam. Ya kalau Om Rebi itu kenapa sih teman-teman atau orang lain nyarinya ke Om Rebi itu? Sebenarnya kalau cari sih Mas relatif, tetapi di sini rata-rata saya kalau untuk investasi carinya yang surat lengkap. Oh, jadi awalnya investasi Om ya? Nah, untuk investasi yang carinya bersurat lengkap. Tapi kalau memang serinya nggak ada di Indonesia, masuk dari luar ya memang pasti kan nggak bersurat Mas, karena nggak beredar di Indo. Oke. Dan itu susah nggak sih ngirim dari luar tuh? Kebenaran sih Mas itu juga dari tangan ke tangan ya. Jadi dari kawan entah gimana dia bisa masukin, saya beli dari dia juga. Oke. Jadi kawan-kawan, adanya kawan-kawan ini enak ya Om ya? Ya namanya kawan-kawan kan kita ada silaturahmi. Saling percaya juga barang yang dibeli itu ya. Benar, saling bantu. Gitu. Ini jadi koleksi segini banyaknya udah habis ya? Tadinya lebih banyak lagi Mas. Kamuan kali ya, iya kamuan. Edan. Alhamdulillah lah, rezekinya ada di situ, jadinya kita tetap keluar masuk aja. Siap. Nah, Balats, ini yang tadi tuh ada Jepangan, ada motor-motor cc gede juga lah. Kalau yang ini Vespa nih. Nah, kalau yang ini apa Om? Ini Binter Nah, Mercy. ini Binter Mercy. Ada Binter Mercy chopper. Oke. Choppernya buat jalan-jalan lah sama kawan-kawan. Ada. Oke. Kalau motor ini Mas Binter Mercy Platina ya. Platina Om. Ya ini standaran namanya lah, bukan original, ini standaran. Ini juga ada yang custom buat jalan-jalan sama kawan-kawan. Ya sisanya Vespa Mas. Ini apa, Om? Ini RGR Sprinter. Suzuki ya? Iya, Suzuki Sprinter Ada tahun aja. 90. Kurang lebih tahun 90 91 lah. Nah, berapa Om? Kalau ini super sih Mas, biasa ya tahun 75 warna biru. Oke. Ini Sprint S tahun 67. 67. Ya, ini juga Sprint S
Kebenaran kita sedang seri sprint ya. Iya. Sprint S tahun 67. Nah ini langka nih mas. Warna putih. Warna aslinya putih. Di surat Mantap. pertamanya juga putih. Jadi sprint S tuh kebanyakan abu-abu, tapi ini kita punya yang putih. Asli bukan Bikinan. Surya, Bukan sulapan. Ya, bukan. Ini juga sprint S. Oke. Ya, ini juga super lumayan jarang nih mas. Warna kuning atau Ya, gimana? ini warnanya di suratnya yellow master. Yellow. Yellow master. Jadi, Dapet aja lah ya. Ini mungkin ya dibilang langka mah ya cukup jarang lah. Tapi ini surat semua ada om. Alhamdulillah yang ada di sini semua bersurat. Tuh jadi teman-teman kita nggak usah khawatir kalau Om Rebi ini memang kolektor, dia punya surat menyuratnya udah pasti. Pajak off on? Yang pasti kalau pajak segini banyak motor off. Pasti off ya. Tapi kalau request itu bisa kan, ada teman Insya buat Allah bantuin kan. Bisa dibantu. Nah dari segini banyak lah, kalau gue bilang banyak lah, ini udah dari 5 unit kan. Yang paling suka apa sih Om? Tipe apa Sebenarnya Vespanya? kalau untuk Vespa sih mas, kita suka semua seri ya. Tapi yang paling penting kalau buat di koleksi itu carilah yang bersurat. Oh itu tuh. Ya, itu yang paling penting, paling enggak ya ber-BPKB lah. Jadinya kita juga mau pakai atau mau kemana-mana kita aman. Oh. Dan dijualnya gampang Iya benar. kalau ada suratnya. Nah, jadi kita tahulah ibaratnya identitas ini motor jelas. Tapi kalau yang di sini yang paling Om sayang mana? Kan ada tuh yang di luar tuh satu tuh. Kebenaran kalau yang Sprint S di Oh jadi Om harian pakai ini? Iya, pakai Dari itu. showroom ini ke rumah gitu ya. Muter-muter ya pakai Sprint S Tuh. yang keren. Jadi nih teman-teman nih, kalau lu lihat ini Vespa, ini punya Om Rebi. Jakarta Pusat dan sekitarnya, kalau ketemu bisa langsung sapa aja nih. Ajak ngopi atau bisa main ke showroomnya silahkan. Silakan mas, silakan. Jadi yang paling disayang tuh itu ya. Iya, yang untuk pas sementara pemakaian itu lah. Yang lainnya jarang-jarang dipakai. Tapi ini kalau untuk unit yang di sini dipanasinnya berapa lama sekali Om? Paling enggak mas kalau pemanasan mah kita rutin ya. Paling enggak tuh 1 minggu ya kita puter-puter aja, mana yang belum nyala kita nyalain, tapi yang udah nyala ya kita istirahatin. Tapi rata-rata motor ini memang mas jarang dipakai, tapi untuk dinyalain tuh rutin. Udah pasti Ya, ya. sudah pasti. Karena kalau nggak dinyalain kan takutnya olinya Bener, nggak naik ya, atau ada aja lah mas ya motor kendala tua ya. kalau nggak dinyalain. Benar. Nah Om biasa tukeran sama ini nggak sih, para kolektor juga atau para pedagang lainnya atau gimana tuh? Untuk kalau unit? saya gini mas, rata-rata sih kalau namanya pedagang itu kita nggak sebut pedagang, itu kawan-kawan juga mas. Oke. Yang pasti kita kan juga dapat informasi atau jual beli dari mereka, jadi Iya. itu ya biasa lah mas. Biasalah informasi, informan. Ya, informasi. Bahasa kerennya Jual beli lah. jual beli lah ya. Soalnya kan sekarang katanya banyak PDG kan. PDG itu juga kawan mas. Padahal wajar loh, kita dagang ya kan. Benar, wajar itu. Wajar lah. Kita nggak bisa ketemu unit yang bagus. Nah itu dia kan. Nah siap. Om nanti gue lihat-lihat ini showroomnya ya. Silakan mas. Siap, makasih loh ini informasinya. Sama-sama mas. Om, dari kapan sih mulai pakai Vespa atau mulai koleksi barang antik ini? Sebenarnya kalau pakai Vespa mungkin dari sekolah udah coba-coba motor bokap ya. Enggak, sekolah tahun berapa ini? Wah, ya malu juga ya. Mungkin kita naik Vespa itu udah sekitaran tahun 93 kita udah coba belajar Vespa mas. Udah lama juga ya. Udah lama mas, udah tua berarti ya. Lumayan. Itu pertama kali Vespa apa yang dicoba? Yang dipakai itu ingatnya tuh super mas, kepala bulat ya. Kalau nggak salah itu tahun 71. Punya siapa itu? Punya bapak. Punya bapak tuh. Iya, tapi bapak juga ada Vespa VBB tahun 64 kalau nggak salah. Jadi saat itu Om Rebi pakai VBB sama Super. Iya, waktu itu ya sempatnya pakainya sih Super mas, karena Vespa VBB-nya itu udah dikasihkan ke adiknya. Oh, Di oke. Sumatera. Jadi yang ada di rumah tuh Super. Super. Nah itu sekolah pakai itu, kemana-mana pakai itu. Ya coba-coba belajar naik motor ya pakai itu mas. Ribet nggak sih? Sebenarnya sih Vespa enak ya mas ya, karena dia kan posisinya kan koplingnya di tangan. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya untuk safety nyaman juga Vespa tuh enak banget. Enak. Berarti kan udah puluhan tahun. Gue mau tanya dukanya pakai Vespa apa? Kalau dukanya itu biasanya penyakitnya cuma di busi ya mas ya. Maksudnya mogok? Iya, mogok karena
mungkin busi kotor atau Iya. banjir ya. Tapi kalau senangnya itu yang pasti naik Vespa itu punya ada nilai lebihnya gimana ya? Kalau kita lagi jalan sama anak sama istri itu kayaknya mereka happy aja naik. Itu anak juga ikut di Vespa? Iya, suka-suka ikut ke Vespa, naik-naik Vespa. Kadang juga kita di jalan kan selalu tegur sapa ya. Iya betul. Jarang ada solidaritas motor lain yang begitu kan ya. Benar. Kalau mogok juga aman, Aman, ya kan. insyaallah. Nah itu dukanya itu berarti pernah mogok, ditolongin orang juga. Nah, banyak kawan-kawan lah yang pasti kalau naik. Kalau suka sih nggak usah ditanya ya. Iya, banyak kalau pasti, sukanya. banyak. Apalagi dapat cuan. Nah, kadang-kadang kita juga duit lebihnya dari situ. Nah, Kan gitu. nih jadi teman-teman nih, jadi Vespa itu emang investasi ya. Iya, investasi yang bagus lah Mas. Iya, tidak Vespa aja sih sebenarnya, barang klasik ya. Benar, ya makanya di sini Mas kan macam-macam motornya, Mas. Macam-macam. Jadinya ya kita namanya seneng barang antik mungkin nggak hanya ke Vespa, tapi Vespa tuh buat kita tuh sangat menyenangkan. Mantap. Nah, kalau misalnya Om Rebi suatu saat nih motornya habis dibeli sama orang, itu bakal ambil unit lagi atau udahlah gitu aja? Yang pasti Mas sampai saat ini kalau ada barang yang kita senang, harganya cocok kita pasti beli. Karena bukan apa-apa Mas, ini kan sebenarnya bukan hanya untuk saat ini Mas, tapi ini investasi yang menurut saya itu nggak kemakan waktu lah ya. Barangnya juga semakin lama semakin sedikit. Karena kan kalau otomotif ini Mas kayak Vespa nih badannya besi. Kalau nggak kerawat dia hancur. Betul. Om, tapi ada nggak sih mungkin nih mewakilkan teman-teman lain, balat-balat lain, pernah nggak nyicil beli Vespa? Kalau saya nyicil beli Vespa mungkin ada, tapi kan sudah lama Mas. Oh, pernah. Kan nggak semua orang bisa langsung punya duit. Nah, itu unit apa tuh Om? Dulu itu kalau nggak salah saya beli yang mencicili itu Sprint ya. Sprintnya tuh mungkin Sprint tahun berapa? 77 kali ya. Dapat Sprint itu. Tahun berapa tuh? Udah lama Mas, waktu itu masih sekolah. Udah belajar nyicil. Nyicil juga tuh sekolah? Iya, Wah, Mas. gila. Nabung dikit-dikit. Tapi udah lunas ya? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas. Makanya punya segini banyak ya. Amin. Nah, terus kalau komentar istri punya Vespa segini banyak gimana nih Om? Kalau untuk istri, Dukung nggak dia dukung nggak tuh? Ya, kalau untuk istri sih Mas, kalau untuk ngoleksi barang ini tidak pernah ada larangan. Oke. Karena saya juga ngoleksi itu ibaratnya untuk investasi Mas. Jadi istri juga mengerti, toh juga kita yang pasti nggak memakai uang keperluan di dapur. Ya, jangan. Janganlah itu beli bawang beli busi lagi. Om, jadi sekarang gue mau tahu tips dan triknya buat teman-teman yang baru punya Vespa atau baru punya barang klasik itu gimana sih Om? Kalau tipsnya dari saya pribadi ya, jangan takut Mas untuk mencoba memelihara barang antik, karena barang antik itu yang pasti ada aja problemnya. Tapi dari problem itu kita belajar gimana cara menyempurnakan, gimana cara kita nikmatin barang itu. Karena kalau Oke. kita nggak belajar ya kita nggak akan pernah tahu. Dan lebih baik beli ya daripada nanti nyesel. Oh udah pasti. Kalau untuk barang antik lebih baik beli, karena harganya akan terus naik. Nah, oke. Nah, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir mungkin buat teman-teman tahu juga. Kalau mau kayak Om Rebi artinya kolektor juga, berdagang juga. Ini kasih tips dong sama triknya buat teman-teman, motivasinya ada. Oke. Kalau untuk seni berdagang ya Mas ya, buat saya tetap prinsipnya mencari surat. Motor tuh harus bersurat. Paling tidak itu BPKB. Karena itu bukti pemilik kendaraan bermotor. Dan satu lagi pesan yang paling penting nih Mas. Yang namanya dagang itu selama kita ada untungnya. Nah, tinggal tergantung nominalnya. Kalau buat saya Mas, nominal itu lebih sedikit asal harga cocok, silaturahmi jalan, saya pasti lepas. Intinya begitu. Jadi kita nggak perlu berpikir seperti apa ke depannya. Yang pasti kalau kita memelihara barang antik, kita sudah punya lebih di situ, berkahnya mungkin ada di situ. Ada di situ ya? Ya, silakan Mas. Kalau jodoh kita lepas. Toh kita nanti dapat lagi, ya kan? Pasti, karena barang itu muter-muter aja. Jarang nambahnya. Nah, kalau kayak Kurang gitu, ya. ada nggak salah satu unit yang pernah Om lempar balik lagi? Kalau unit yang dilempar balik lagi nggak cuma satu Mas,
Ada? Iya banyak. Contohnya apa sih contohnya? Ya tempo hari saya punya Darling udah saya jual, terus orangnya tiba-tiba ada keperluan, kita beli di modal, dia menjual ke Oh, saya. gitu? Iya. Terus saya dapat, kan harganya terus naik. Balik lagi. Balik lagi, untungnya juga udah dapat lagi. Berarti Mas. salah satu mengkoleksi barang antik untungnya di situ ya? Iya benar. Karena Mantap. harganya relatif dia pasti naik. Tapi kan yang satu lagi yang pastinya harus menjaga silaturahmi ya, Om ya? Oh iya pasti, silaturahmi kan nomor satu Mas. Karena apa? Dari silaturahmi itu kita punya kawan yang akan menginformasikan ke kawan-kawan yang lain. Kalau kita punya barang itu kondisinya sesuai dengan omongan. Intinya begitu. Siap Om Rebi, terima kasih. Sama-sama Mas. Om Rebi ada Instagram nggak? Untuk saat ini belum ada. Gila ya. Orang dulu ya, orang dulu. Kak, kalau bos kolektor nih nggak ada Instagraman. Facebook ada? Facebook ada. Facebooknya apa Facebooknya? Facebooknya Safino Mas. Safino. Nanti gua ini di sini ya, gua tulis di Silakan. deskripsi atau nanti bisa lihat langsung. Nah mungkin itu aja obrolan gua sama Om Rebi nih, salah satu kolektor di Jakarta Pusat, ya kan? Amin. Gua nanti bakal kesini lagi 2-3 bulan. Apakah motornya bertambah atau udah habis kita lihat. Doain ya. Oke. Oke? Oke. Thank you. Thank you Mas. Thank you.